Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan kali ini yang mengkhususkan tentang pembelajaran keamanan sistem dan jaringan komputer, khususnya pada subbahasan kriptografi dan keamanan pesan. Mungkin juga pembahasan ini akan berseri sehubungan dengan waktu tayang yang mungkin nanti membosankan, dan supaya tidak bosan maka saya buat pendek-pendek dan nanti akan beberapa seri. Seri pertama kita akan bicara mengenai enkripsi dekripsi, namun sebelumnya kita belajar dulu teori dan prakteknya nanti ya. Oke, baik, kriptografi dan keamanan pesan. Kenapa hal ini kita lakukan? Karena pada masa sekarang ini kita tidak lepas dari kriptografi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya sudah melakukan kriptografi ketika kita ke ATM, ketika kita login di aplikasi internet, ketika kita mengirimkan data. Nah, ini butuh kriptografi. Oke. Kriptografi itu apa sih? Kriptografi itu ada beberapa definisi. Saya ambil dari dua definisi. Yang pertama dari bukunya Bruce Schneier tahun 1996 yang menyatakan bahwa kriptografi is the art of and science of keeping message secure, yaitu suatu ilmu dan seni dalam menjaga suatu pesan supaya tetap aman. Tetapi ada juga yang mengatakan dari Alfred Jimenez dan kawan-kawannya, ada buku terbitan 2001, mengatakan kriptografi itu adalah suatu pembelajaran tentang teknik-teknik matematik yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti confidentiality, integritas data, entitas terotentik, dan asal data yang terotentik. Ini menurutnya. Dimana nanti Anda membacanya lebih lengkap, silakan Anda baca bukunya nanti. Pada buku ini yang alamatnya ada di sini, bisa nanti Anda pause slide ini lalu Anda ketik, atau yang sudah dapat slide-nya di Google Classroom saya tinggal diklik saja ya. Kemudian ada beberapa buku lain termasuk perbandingan antara encoding dan enkripsi, hashing serta obfuscating ya. Oke. Terminologinya dalam kriptografi apa? Yang pertama ada plain text. Plain text itu pesan yang akan dikirimkan. Dia berupa pesan biasa, pesan yang akan kita kirimkan, pesan yang jelas-jelas bisa dibaca dari sumber yang asli ya. Nah, ini namanya plain text. Nah, proses penyamaran suatu pesan yang disembunyikan umumnya disingkat dengan enkripsi. Nah, ini kembali menurut tadi pustaka yang pertama ya. Ciphertext ini adalah pesan yang sudah dienkripsi. Jadi pesan plain text yang dienkripsi itu namanya ciphertext. Nah, dekripsi adalah kebalikan dari proses enkripsi, yaitu proses menampakkan kembali pesan dari substansinya yang disembunyikan. Istilah lain dalam ISO 74982 adalah encipher dan decipher. Jadi ini istilah lainnya. Nah, memang banyak sih proses kriptografi ini, bahkan memang bukan hanya dilakukan pada militer, tetapi juga dalam bidang-bidang lain juga dibutuhkan kriptografi, sehingga data yang disampaikan, yang diterima itu dalam kondisi yang tadi dibutuhkan apa tadi, integritas ya, konfidensial dan sebagainya tadi. Baik, ini menurut Daniel Misser 2020, perbedaan encoding, decoding, enkripsi, decryption, hashing, dan obfuscation. Nah, ini istilah ini ada di zaman sekarang, di mana pengkodingan atau encoding itu adalah menjaga kegunaan data saja. Jadi dia berubah dari kodenya apa, dari algoritma, dari huruf A, B, C, D, E menjadi misalnya kode ASCII. Nah, itu enggak jauh beda, dia tidak perlu ada kunci dan biasanya tidak terlalu aman untuk encoding dan decoding, maka dia tidak aman. Contohnya tadi huruf A
dalam ASCII dikodekan dengan 61 ya, huruf B 62, atau dalam kode heksa 41 untuk huruf A dan huruf B 42 dan seterusnya. Itu adalah pengkodean. Pengkodean yang lain juga yang sering kita lihat adalah pengkodean apa? Yaitu mengkodekan menampilkan sesuatu dengan kode, yaitu dia beda dengan enkripsi. Kalau enkripsi pengkodean yang juga dipakaikan kunci, sehingga dia bisa dikembalikan lagi dari tulisan aslinya tadi plain text menjadi cipher, kemudian cipher bisa kembali lagi menjadi plain text, cipher text menjadi plain text. Itu enkripsi. Jadi ada kerahasiaan datanya. Hashing juga ada kerahasiaan datanya, cuma prosesnya tidak bisa dibalik karena dia menuntut keunikan untuk memvalidasi integritas kontennya, sehingga dia harus unik ya. Semua modifikasinya harus melalui perubahan yang jelas pada keluaran hashnya. Obfuscation ini hanya juga tidak begitu aman, jadi yang paling aman adalah hashing ya. Jadi tapi di atas daripada pengkodean, mencegah orang memahami arti aja, dan sering digunakan dengan kode komputer biasanya. Cegah rekayasa balik. Jadi obfuscation itu beda juga dengan pengkodean. Pengkodean itu bisa jadi dengan semapor. Semapor itu pengkodean gitu. Obfuscation hanya di komputer ya, dengan kode komputer untuk membantu rekayasa balik ya. Jadi dia tidak pencurian fungsi produk ya. Obfuscation ya, obfuscation misalnya apa? Contoh lainnya adalah barcode ya, diubah jadi barcode, jadi QR code tuh ya. Itu juga beberapa contoh pengkodean dan enkripsi ya. Nah berikutnya kita akan belajar contoh enkripsi dan decryption dalam bahasa PHP. Pada pembahasan terdahulu saya pernah juga menyinggung mengenai enkripsi dan decryption, terutama AES enkripsi dan AES dekripsi untuk mengamankan nilai kolom pada SQL ya. Nah pada MySQL. Nah sekarang yang saya ceritakan ini beda. Nanti kita akan belajar melihat beberapa bentuk model enkripsi dengan bahasa PHP ya. Nah untuk praktikum ini buatlah folder bernama crypto di folder htdoc Anda, kemudian buat file bernama AES dekripsi, AES decrypt ya. Sebenarnya bukan AES saja sih, nanti ada Blowfish, ada IDEA, dan AES-nya ada beberapa macam nanti. Nah ini kita akan coba. Kemudian nanti algoritma programnya sebenarnya sederhana. Nanti kita akan membuat form untuk mengambil data pesan yang akan di encrypt atau di decrypt, kemudian metode encrypt dan decryptnya, serta pilihan mau diapain ini, di encrypt atau di decrypt ya. Setelah dipilih sama user, maka nanti akan diproses encrypt atau decrypt sesuai pilihan, kemudian ditampilkan hasilnya. Baik, untuk itu kode programnya seperti ini. Untuk itu kode programnya seperti ini. Yang pertama kita buat pakai PHP. Di sini tinggal copy paste saja ya. Copy paste dari, bisa diambil ini dari W3 School di Bootstrap contoh forum ya. Ambil aja di Bootstrap contoh forum. Nah itu di Bootstrap forum referensi forumnya. Atau Anda ketik deh baris pertama untuk kode HTML dan seterusnya. Kemudian di sini nanti kalau misalnya Anda bingung, ini di post aja kode layar tampilan ini, kemudian Anda ketik satu persatu ya untuk belajar. Atau kalau malas ketik, silakan nanti di download saja file PHP-nya yang sudah saya buatkan untuk belajar Anda. Tugasnya nanti tinggal melihat aja bagaimana sih algoritma sebenarnya ya. Oke. Nah untungnya di bahasa PHP sampai bahasa PHP versi 7 yang sekarang ini, proses encrypt dan decrypt ini sudah banyak sekali fungsinya, metodenya dari satu fungsi yang ada, yaitu kita menggunakan OpenSSL encrypt ya. Nah, baik, ini nanti menangkap datanya dengan form. Jadi sampai baris 24 halaman pertama, kemudian bagian keduanya nanti sampai baris 48. Nah ini ada metodenya nanti. Metodenya ini nanti kita pakai AES encrypt 2128
AES192, AES256, Blowfish, dan IDEA. Ini yang tersedia di PHP. Nah, kemudian jadi kita tidak usah repot lagi dengan algoritmanya, tinggal langsung dipakai saja fungsi bawaannya, dan alhamdulillah pada zaman sekarang sudah ada algoritmanya ya. Di PHP sebelumnya belum ada. Nah, ini sekarang sudah ada ini dan bisa dilakukan. Nah, ini nanti ada pilihan, ada contoh pilihan dengan option button, yaitu kita nanti ada pilihan encrypt atau decrypt. Jadi nanti prosesnya mau diapain. Kemudian nanti tinggal dipencet proses encoding decodingnya, tombolnya ya. Nah, kemudian di sini kita ini proses utamanya. Jadi proses utamanya di bagian akhirnya nanti akan mengecek apakah tombol proses dicek baris 51. Kemudian dia akan mengambil teks pesannya, baik pesannya yang di encrypt ataupun di decrypt, diambil dengan metode POST semuanya. Teks pesan diambil, kuncinya diambil, metodenya diambil, dan pilihannya diambil. Kemudian akan dicek pil encode-nya, dia mau apain nih prosesnya nih, usernya nih, mau encrypt atau decrypt. Oh, kalau mau encrypt maka nanti diproses. Nah, ini fungsi utamanya di PHP OpenSSL Encrypt. OpenSSL Encrypt ini ada 3 parameter terutama, yaitu teks pesannya yang akan di encrypt atau di decrypt. Ini di sini teks pesannya. Kemudian nanti ini adalah metodenya. Metodenya pilihan tadi ada AES12, ada AES apa tadi? Ada AES128, AES92, AES256, AES Blowfish ya. Nah, ini metodenya. Kemudian kuncinya ini suka-suka kita. Justru inilah keamanannya. Makin tajam kuncinya, makin juga di kuncinya juga nanti kita encrypt, maka dia nanti makin tajam juga hasilnya. Jadi begitu. Nah, untuk proses pembalikan ini ada decrypt, sama juga pesannya, tapi OpenSSL decrypt. Nah, parameternya juga ada 3. Parameternya juga ada 3. Pesan yang pesan encryptnya, metode encrypt decryptnya, kemudian kuncinya apa. Nah, hasilnya nanti akan ditampilkan. Baik, ini tampilannya ketika program akan diakses. Kita tinggal manggil kalau sudah jadi nanti localhost crypto AES-Decrypt. Kemudian nanti tinggal ketik pesannya, kita cek di sini. Oke, baik. Yuk kita cek codingnya. Ini codingnya. Jadi Anda ketik aja dengan Notepad++. Simpan di mana tadi? Simpan di crypto ya. Jadi simpan di folder crypto ya. Nah, ini jadi nanti simpan di folder crypto ini ya. Simpan di folder crypto. Kemudian sebenarnya ini gampang sih ngambilnya. Kalau Anda mau males ngetik yang baris 1 sampai 20 itu bisa, atau sampai ini tinggal modifikasi aja. Tinggal modifikasi dari mana? Dari Bootstrap, dari W3 School ini ya. Bootstrap input ya. Nah, jadi Anda tinggal ngambil aja dari Bootstrap input. Nah, di sana nanti ada codingnya. Tinggal copy paste deh. Nah, ini tinggal copy paste ya. Contoh Bootstrap input yang teks ya. Nah, untuk yang teks untuk yang teks ini ya tinggal copy aja. Nah, ini tinggal copy aja ini ya. Copy pastekan di dalam ini. Nah, ini begitu juga nanti akan script Bootstrap online-nya akan ada. Ingat, karena kita pakai Bootstrap online, maka untuk mengakses aplikasi kita ini juga harus connect ke internet. Kenapa? Karena baris 7 sampai baris 10 itu mengharuskan kita mengambil Bootstrapnya dan jQuery sama poppers itu di internet ya. Nah, ini oke. Baik, kita coba lihat lagi ke bawah. Ini forumnya tadi yang sudah saya sampaikan. Ini juga masih di forum, dan ini proses pengolahannya dengan PHP ya. Baik, kita coba tes. Ini kita masuk ke langsung boleh, atau Anda boleh juga ke crypto, buka dulu localhost crypto, kemudian tinggal diklik AES-Decrypt ya. AES-Decrypt. Nah, ini tinggal ketik pesannya apa. Nah, misalnya pesan yang kita tulis ada pesan yang di encrypt.
Nah, maka nanti ketika kita kasih kunci, kuncinya beda-beda, beda kunci hasilnya juga beda. Contoh saya pakai metodenya AES128 di encrypt dengan kunciku. Hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Ya. Tapi kalau kuncinya beda, misalnya kuncinya 1 2 3 4, hasilnya bukan ini. Walaupun tulisannya sama, ya. Nah, sama-sama metode, beda kunci. Lihat ya hasilnya beda ya. Nanti kita cek apa sama. Iya, ternyata beda ya. Luikian, macam-macam lah ya. Oke, jadi kalau beda kunci beda. Ini encrypt. Tapi kalau decoding tidak. Decoding ya contohnya kayak gini, HTML. Ini decodingnya mana? Untuk nampilin ini saja ya decodingnya ini. View text source ya. Nah, ini decodingnya. Decoding dalam HTML ya, sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan seperti ini. Nah, maka sebenarnya kalau decoding tidak pula aman ya. Ini contoh decoding HTML. Ya, oke. Saya kira gitu. Nah, ini tinggal dicek aja ya nanti ya, tinggal dicek pakai metode encrypt yang mana mau dipakai. Blowfish beda ya, tinggal dipakai aja. Oke, lebih kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.